Halo Moto Dreamers, terima kasih kemarin yang sudah menyimak video short dari kami, sedikit ulasannya, rangkumannya. Tapi kali ini kita akan ulik sedikit, yaitu satu unit Honda CBR 150 dari Honda. Kemudian kita akan sedikit compare dengan rivalnya atau sekelasnya, apa saja yang nanti bisa dibandingkan untuk pegangan kita dalam memilih satu unit motor ini. Yang pertama yaitu tanduk ya, atau spion ini ya sob. Sudah match sekali, mungkin dengan satu bodinya agak besar, dia agak melebar. Saran saya tidak usah dimodif ya ini sob. Sudah baik sekali tampilannya, karena ini mungkin identitas untuk motor 125 ke atas atau 150 cc. Kemudian kita agak geser ke bawah, itu sedikit ada ram untuk penempatan plat nomor atau nomor polisi. Di bawah ram lampu sen dan lampu utama semuanya sudah LED. Kemudian spakbor juga sudah sporty ya. Kita lihat sisi kanan ini cakram motif gear, jadi dia tidak lempeng bulat gitu. Sudah ada action gearnya 10 in ya kisarannya sob. Kemudian shock ya, ini yang membedakan. Yang pertama ya sob, dia sudah upside down, jadi atas bawah. Kalau rivalnya itu masih teleskopik ya, jadi fungsinya itu untuk menstabilkan kita manuver ya, dengan kecepatan yang agak tinggi dia masih bisa stabil, jadi kita tidak ragu untuk ada getaran dari kecepatan tinggi dalam tikungan. Kemudian naik ke atas, jok ya, ini juga yang membandingkan yang kedua ya sob. Dia sangat pendek ya, mungkin itu untuk pemula ya. Maksudnya dengan postur badan yang tidak terlalu tinggi, jadi dia mumpuni agar supaya badan itu tidak terlalu menahan bodi motor ya. Jadi kaki itu sangat menapak dalam pijakan tanah, jadi memperbesar rasa percaya diri kita. Masuk ke dalam, di bawah jok terdapat satu single shock 100 mm ya, cukup untuk menahan beban berboncengan atau seorang diri pengendara ya sob. Untuk kaki-kaki, motor ini sudah dilengkapi dengan ukuran ban belakang 130 versi 70 dengan pelek 17 in ya sob. Keduanya sudah ABS ya, anti lock braking, jadi lebih meyakinkan lagi dalam pengereman. Dan pengereman ini dia sistemnya sudah ES ya sob, atau emergency stop signal. Jadi dalam kecepatan 50 minimum, jika kita melakukan pengereman mendadak, jadi lampu hazard 2 itu secara otomatis memberikan sinyal kepada pengendara di belakang ya sob. Jadi dia berkedip 4 kedipan begitu, supaya yang di belakang itu tidak kaget gitu kalau kita melakukan pengereman mendadak ya sob. Jadi lebih aman. Kemudian untuk mesin sudah dibalut dengan rangka ya sob, sangat kuat, 150, sudah DOAC, yaitu 2 katup ya sob. Jadi fungsinya yaitu dalam kecepatan tinggi, 2 katup itu bisa menstabilkan ya sob, jadi tidak ada getaran, jadi sangat ringan. Kenapa diperlukan? Jadi untuk beban motor ini pun sudah berat ya, jadi 137 kg ya. Walaupun dengan kecepatan tinggi secara otomatis beban motor itu berkurang, tapi dengan sistem DOAC tadi dia sudah menstabilkan, jadi beban motor itu tidak terlalu terasa, dengan catatan motor masih bisa kita kendalikan dengan baik ya sob. Kemudian untuk melakukan perjalanan jauh juga, motor ini tangki sudah 12 liter ya volume dengan mesin 4 tak, jadi sudah cukup mumpuni bagi kita dalam melakukan perjalanan jauh atau dengan trek yang cukup jauh. Jadi pada garis besarnya, satu unit CBR 150 cc ini dari Honda itu sudah mencukupi ya dalam kebutuhan kita
untuk memenuhi perjalanan dengan trek yang jauh atau jarak jauh dengan kapasitas tangki, kemudian sistem pengereman dan juga tinggi posisi pengendara sudah dibantu dengan jok yang tidak terlalu tinggi ya bagi pemula ya. Untuk pengendara dirasakan lebih nyaman, jadi tidak terlalu tinggi, sekitar 78 mm atau tidak sampai 80 cm ya. Juga shock dan kaki-kaki sudah mumpuni dengan sistem anti lock braking, juga dilengkapi dengan sistem upside down. Jadi dalam trek yang lurus atau tikungan dalam kecepatan yang mungkin agak tinggi, motor ini masih bisa stabil ya sob. Jadi kemungkinan motor ini untuk pemula atau yang sudah pro sekalipun ini sangat nyaman ya, terlebih dalam melakukan perjalanan jauh atau touring bersama kawan-kawan dengan formula yang sudah dilengkapi dalam satu unit motor ini. Itu sudah meyakinkan kita, yaitu dalam melakukan perjalanan jauh, bahwa motor ini sudah lengkap apa yang kita butuhkan dari sebuah kendaraan roda 2 ya, terutama dalam melakukan perjalanan jauh. Kira itu saja ya sob, video kali ini. Terima kasih sudah menyimak bersama. Salam Moto Dreamers.